Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN tahun 2022. Nah, bagi anak-anak sekalian atau rekan-rekan siswa kelas 12 ya, baik SMA, SMK maupun madrasah aliyah ya, baik lulusan tahun 2021 maupun tahun 2022 yang sekarang akan lulus. Nah, bagi rekan-rekan siswa yang akan masuk atau berkuliah di perguruan tinggi negeri ya, baik untuk S1 maupun D3 ya, ini setidaknya ada 3 jalur yang bisa kalian ikuti untuk masuk perguruan tinggi negeri ya. Yang pertama ada jalur SNPTN, yang kedua ada jalur SBMPTN, dan yang ketiga ada jalur mandiri. Nah, untuk tahun ini untuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN tahun 2002 itu kuotanya sebesar 30% dari kuota yang dimiliki oleh perguruan tinggi negeri ya. Untuk SBMPTN 40% dan untuk mandiri itu 30%. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas bagaimana seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022 atau SNPTN. Baik. Nah, untuk SNMPTN ini berbeda ya dengan SBMPTN atau dengan jalur mandiri ya, di mana seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN ini dia tidak menggunakan instrumennya adalah tes. Jadi di sini tidak ada tes. Jadi untuk proses seleksinya ya dia menggunakan instrumen yang lain. Dalam hal ini yang digunakan adalah nilai hasil belajar sebagaimana tertera pada rapot siswa. Jadi untuk SNMPTN ini ya seleksinya adalah seleksi melalui jalur rapot. Jadi nanti dilihat rapotnya, di ranking rapotnya. Nah, tentunya ini tidak memerlukan lagi tes kalau SNMPTN. Selanjutnya, tahap pendaftaran SNMPTN ini gimana? Ya, untuk SNMPTN tahun 2022 itu mengacu kepada informasi yang dimuat dalam laman resmi Lembaga Tinggi Masuk Perguruan Tinggi. Nah, jadi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ini biasanya dikelola oleh satu lembaga yang namanya LTMPT ya, atau kita singkat dengan Lembaga Tinggi Masuk Perguruan Tinggi. Nah, jadi lembaga inilah yang nanti mengelola bagaimana proses SNMPTN berlangsung dan SBMPTN berlangsung. Sementara kalau untuk jalur mandiri itu biasanya diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi. Ya. Nah, berikut saya berikan tahapan-tahapan untuk pendaftaran SNMPTN tahun 2022 ya, yang dikeluarkan oleh LTMPT atau Lembaga Tinggi Masuk Perguruan Tinggi Negeri ya. Nah, yang pertama adalah pengumuman kuota. Jadi nanti masing-masing program studi di perguruan tinggi negeri tentunya dia memiliki kuota yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Unpad itu pasti kuota jurusan atau prodi teknik informatika mungkin ya itu akan berbeda dengan kuota yang ada di UPI ataupun yang ada di ITB ataupun kuota-kuota yang ada di perguruan tinggi lain ya di seluruh Indonesia. Jadi tiap-tiap prodi itu memiliki kuota yang berbeda dari tiap perguruan tinggi tergantung daripada kapasitasnya masing-masing. Ya. Nah, untuk peserta didik yang akan diterima baik melalui jalur SNPTN maupun SBMPTN atau jalur mandiri, pada umumnya LTMPT mensyaratkan kuota tiap program studi melalui jalur SNMPTN itu minimal 20% ya. Cuma tadi dikatakan bahwa untuk tahun ini ada adalah 30% dari total kuota peserta didik baru. Nah, ini adalah laman LTMPT ya
di mana laman ini nanti dia digunakan untuk registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Jadi kalau anak-anak sekalian ya, siswa kelas 12 yang akan mengikuti SNMPTN, maka sekolahnya itu harus melakukan registrasi dulu. Jadi registrasi ini dilakukan oleh pihak sekolah ya. Jadi pastikan bahwa sekolahnya itu sudah registrasi di akun LTMPT di akun LTMPT gitu ya, lembaga yang mengurus tentang penerimaan siswa atau mahasiswa baru untuk SNMPTN. Jadi pastikan dulu, jadi tanyakan nanti siswanya biasanya yang mengelola di sekolah itu adalah bagian kesiswaan atau bagian BP atau BK ya. Nanti kalau yang mau melanjutkan tanyakan bahwa sekolahnya apakah sudah terdaftar atau sudah registrasi di akun LTMPT atau belum. Nah, kalau misalkan belum, segera sekolahnya untuk melakukan registrasi di akun LTMPT tersebut ya. Ada ini adalah tampilan daripada websitenya ya, websitenya. Selanjutnya registrasi akun LTMPT bagi siswa. Nah, jadi nanti kalau misalkan sekolahnya sudah melakukan registrasi di akun LTMPT, selanjutnya adalah registrasi akun LTMPT oleh siswa. Nah, ini wajib dilakukan oleh seluruh siswa kelas 2. Jadi bukan hanya bagi siswa yang akan melanjutkan, tapi seluruh siswa kelas 2 wajib untuk melakukan registrasi ya. Jadi walaupun nanti ada siswa yang tidak akan melanjutkan ya, terutama siswa SMK mungkin ya, nanti dia tidak akan melanjutkan cuma ingin langsung bekerja, tetapi dia harus tetap melakukan melakukan registrasi di akun LTMPT ya, untuk membantu siswa yang akan melanjutkan untuk mengikuti seleksi SBMPTN. Jadi akun ini nantinya akan digunakan untuk SNMPTN ya, bagi mereka yang memiliki kesempatan. Ataupun SBMPTN bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan di SNMPTN ya. Baik itu dia tidak ada kesempatan karena mungkin nilainya kurang atau rankingnya kurang, atau dia ada kesempatan ingin mengikuti SNMPTN tetapi tidak lolos. Nah, jadi nanti mereka bisa mengikuti SBMPTN. Tapi akunnya tetap sama, yaitu menggunakan akun dari LTMPT. Nah, perlu diketahui ya. Jadi untuk SNMPTN ini tidak semua siswa bisa mendaftar melalui jalur SNMPTN ini ya. Jadi nanti ini ada kuotanya dari tiap-tiap sekolah yang memang ditentukan oleh LTMPT kuotanya. Misalkan kalau sekolah yang akreditasinya A, ini yang bisa mengikuti adalah 45% siswa terbaik. Jadi 45% siswa terbaik yang bisa mengikutinya. Kalau yang akreditasinya B itu adalah 25%, sementara sekolah yang akreditasinya C itu hanya bisa 5% siswa terbaik ya, siswa terbaik yang bisa mengikuti SNMPTN. Ya, jadi beruntung bagi siswa yang sekolah di mana sekolah terakreditasi A, maka kuotanya itu lebih banyak ya, kuotanya lebih banyak sehingga bisa lebih mengirimkan banyak siswa untuk mengikuti seleksi ini ya. Nah, pengumuman jumlah kuota. Jadi nanti LTMPT akan mengumumkan jumlah kuota untuk mengikuti SNMPTN setiap sekolah sesuai dengan akreditasi masing-masing sekolah. Misalkan ada sekolah A gitu ya, sekolah A. Nah, akreditasinya A, kemudian siswanya ada 200 misalnya. Nah, karena di akreditasinya A, kemudian siswanya aja 200, tadi dikatakan bahwa kuotanya 45%. Nanti diumumkan ya, diumumkan kuotanya. Misalkan sekolah A nih, kuotanya dia 80% misalnya, atau 80 siswa ya. Jadi sekolah A ini bisa memiliki kuota untuk mendaftarkan siswa yang akan mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tingginya itu 80 siswa. Nah, jadi sekolah bersangkutan atau sekolah tersebut ya bisa
mendaftarkan 80 orang siswanya untuk mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN. Selanjutnya, ya, sekolah menentukan calon. Nanti sekolah harus menentukan calon peserta didik yang akan melanjutkan. Jadi peserta setelah diumumkan berapa kuota yang dimiliki oleh setiap sekolah, maka nanti sekolah akan menentukan siapa saja siswa yang masuk dalam peringkat teratas. Nanti diurutkan kan ya, sesuai dengan kuota berdasarkan akreditasi yang dimiliki. Jadi nanti akan diurutkan nih. Biasanya sekolah dia mengurutkan ya, di ranking biasanya diurutkan dari urutan 1 sampai 200 kalau misalkan siswanya ada 200 ya. Ranking 1 sampai 200. Nah, jadi nanti karena misalkan kuota A tadi dikatakan 80, maka yang berhak untuk mengikuti SNMPTN itu adalah mereka yang urutan 1 sampai 80. Nah, tapi kalau misalkan ada siswa yang misalkan dia ada di urutan 70 tetapi dia tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya itu dia digeser ya, biasanya digeser. Jadi bisa saja yang urutan 81 itu dia lolos ya. Artinya lolosnya itu adalah bisa mengikuti SNMPTN ya, walaupun dia di urutan 81. Nah, tetap karena ada siswa yang di atasnya itu dia tidak melanjutkan atau dia tidak akan mendaftar ya. Nah, jadi ini sekolah dia nanti menentukan siswa-siswa yang akan mengikuti SNMPTN. Nah, ini pemeringkatan didasarkan pada nilai mata pelajaran. Nah, ini pemeringkatan nilai itu berdasarkan pada nilai mata pelajaran. Biasanya itu diambil dari nilai semester 1 sampai semester 5 ya. Nah, jurusan IPA itu yang diambil adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Sementara IPS itu nilai yang diambilnya itu adalah dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Sementara bahasa itu diambil dari nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Sementara bagi siswa yang SMK itu nilainya diambil dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan nilai kompetensi kejuruan atau nilai kejuruan. Ya, nah itu nanti untuk nilai kejuruan biasanya sudah ada ketentuannya mata pelajaran apa saja yang nanti masuk kepada untuk nilai kejuruan atau kompetensi keahlian ya. Nah, jadi nanti itu nilai-nilai yang akan diambil untuk dihitungkan nanti misalkan nilai matematikanya berapa, bahasa Indonesianya berapa, bahasa Inggrisnya berapa, kompetensinya berapa. Nah, itu nanti dijumlahkan, kemudian dia berapa nilainya, dia berada kemudian di ranking dari nilai yang terbesar ke yang terkecil. Sehingga nanti di sana apakah dia masuk ya ke dalam kuota atau tidak. Nah, itu yang menentukan itu. Ya. Selanjutnya pengisian PDSS. Nanti untuk pengisian PDSS biasanya ada panduan pengisian PDSS-nya, buku panduannya sudah ada. Jadi pengisian PDSS ini itu mulai dari tanggal 8 Januari sampai 8 Februari. Biasanya ini ada yang dilakukan oleh sekolah, jadi siswa tidak melakukan ini. Kemudian ada pendaftaran SNMPTN ya, SNMPTN siswa. Nah, siswa jadi nanti setelah kuotanya ada, kemudian diurutkan oleh sekolah berhak atau tidaknya, misalkan dia kemudian melakukan langkah berikutnya adalah melakukan pendaftaran SNMPTN menggunakan akun LTMPT, email dan kata sandi yang telah dibuat sebelumnya. Ya, ini pendaftaran mulai tanggal 14 sampai 28 Februari tahun 2022. Ini berdasarkan jadwal yang dirilis dari LTMPT ya. Nah, jadi nanti siswa ya misalkan dia ada di ranking kedua atau di urutan kedua, nah itu dia termasuk ke dalam masuk kuota, berarti dia bisa daftar kalau dia mau melanjutkan ya. Selanjutnya pilihan PTN dan program studi. Jadi siswa nanti memilih program studi dan perguruan tinggi negeri yang
ingin mereka daftar. Ketentuannya, siswa bisa memilih 2 program studi secara sekaligus, ya, baik dari PTN yang sama ataupun dari yang berbeda. Contoh ya, misalkan si A ingin memilih perguruan tinggi, ingin memilih salah satu perguruan tinggi, contohnya misalkan perguruan tinggi C, maka di C itu dia bisa memilih 2 program studi yang berbeda, ya, atau dia bisa memilih di perguruan tinggi yang berbeda, ya, di perguruan tinggi C maupun di perguruan tinggi D dengan program studi yang berbeda, atau mungkin bisa yang sama juga bisa, ya. Jika memilih 2 program studi, salah satunya wajib masih di satu provinsi yang sama dengan sekolah asalnya. Jadi kalau misalkan dia sekolahnya di Bandung, ya, maka kalau dia memilih 2 program studi, maka dia wajib memilih perguruan tinggi negeri, salah satunya wajib memilih perguruan tinggi yang ada di Bandung, misalkan di ITB, atau di Unpad, di UPI, di UIN. Ya, nah, sementara yang satunya dia bisa memilih perguruan tinggi di luar kota Bandung, atau bahkan di provinsi lain, ya. Nah, atau dia bisa juga, ya, dia sekolah di Bandung, dia bisa daftar juga ke IPB misalkan, ya, masih bisa karena dia di dalam provinsi, ya, jadi masih dalam satu provinsi, jadi ukurannya adalah provinsi, ya, jadi bukan kota tapi ukurannya adalah provinsi, jadi dia bisa memilih salah satunya di IPB, ya, pokoknya ada dalam satu provinsi yang SMK, sekolah asalnya gitu, ya. Apabila hanya memilih satu, maka bebas dia mendaftar di provinsi manapun, ya. Jadi kalau misalkan di sekolahnya di Bandung, dia mengikuti SNMPTN dan hanya memilih satu program studi, jadi dia milih dimanapun boleh. Jadi milih mau di Aceh, mau di Kalimantan, mau di Sulawesi, ya itu bebas, ya. Kalau dia memilih satu program studi. Tetapi kalau dia memilih 2 program studi, ya, salah satu program studinya harus dalam satu provinsi di mana sekolah SMA-nya atau SMK-nya atau aliyahnya dia berasal. Jadi kalau dia SMA-nya atau SMA-nya atau aliyahnya dia di Bandung atau Jawa Barat, maka kalau dia memilih 2 program studi, maka dia harus memilih di salah satunya di Jawa Barat. Yang satunya lagi itu bebas. Selanjutnya adalah penggugahan portofolio. Jadi portofolio menjadi syarat terkadang diminta oleh program studi tertentu, ya, yang dipilih. Pendaftar harus menggunakan sesuai dengan yang disyaratkan. Biasanya yang menggunakan atau harus mengunggah portofolio itu dia biasanya bidang seni dan olahraga, ya. Jadi tidak semua program studi untuk jalur SNMPTN itu dia harus menggugah portofolio. Jadi biasanya di bidang seni dan bidang olahraga yang harus mengunggah portofolio, ya. Selanjutnya proses seleksi. Nah, ini proses seleksi. Jika semua langkah sudah dilakukan, LTMPT itu melakukan seleksi atas data-data yang masuk. Tentunya tadi seleksinya berdasarkan daripada nilai rapot, ya. Jadi nanti nilai rapotnya dilihat, ya, diseleksi, ya, dibandingkan dengan pendaftar lain, kemudian, ya, proses seleksi, ya. Kuota perguruan tingginya juru saja berapa, nah itu dia diseleksi berdasarkan kita nanti di urutan keberapa. Kalau misalkan prodi di perguruan tingginya itu dia kuotanya misalkan 30 mahasiswa, kita berada di urutan 30, ya, berarti kan kita lolos, ya, dari seluruh siswa yang daftar dari berbagai seluruh Indonesia, kan gitu, ya. Nanti setelah proses seleksi, ya, tadi seleksinya itu tidak ada seleksi tulis, ya, hanya berdasarkan nilai rapot. Nanti yang menginput nilai rapotnya itu adalah biasanya yang di sekolah itu yang ditugaskan adalah bagian BP ataupun bagian kesiswaan, ya, ataupun dia di sana di bagian TU sudah ada petugas yang akan menginput nilai-nilai rapot siswanya ke dalam sistem yang disediakan di LTMPT, ya. Selanjutnya adalah pengumuman, ya. Biasanya nanti pengumuman akan diumumkan secara resmi di akun LTMPT, ya.
dan sejumlah laman pemantul. Nah, pengumuman hasilnya itu biasa kalau saya lihat di schedule-nya LTPMT itu adalah tanggal 29 Maret. Nah, nanti kalau setelah diumumkan ternyata lulus, maka bagi peserta yang lolos maka memiliki kewajiban harus daftar ulang di kampus masing-masing agar terdata sebagai mahasiswa baru di kampus yang menerimanya. Jika daftar ulang tidak dilakukan, maka siswa yang bersangkutan atau peserta yang bersangkutan ya tidak terdaftar sebagai calon mahasiswa baru di PTN yang telah diterima. Nah, ini jadwal SNMPTN tahun 2020-2022. Ya, di sana ada sosialisasi PDSS. Biasanya ini di sosialisasi ini tanggal 1 sampai 8 Februari 2022 ini biasanya itu adalah ke bagian sekolah ya. Kemudian ada sosialisasi SNPTN ya. Kemudian ada launching PMB tanggal 4 Januari, penetapan siswa eligible, siswa yang berhak ya untuk mengikuti SNMPTN, pengisian PDSS, pendaftaran tanggal 14 sampai 28 Februari 2022, pengumuman hasil SNMPTN 29 Maret 2000. Nah, seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri setiap kegiatannya itu tanggal pukul 15.00. Nah, mungkin itu untuk kegiatan SNMPTN. Mudah-mudahan ini bisa membantu bagi siswa yang akan mengikuti SNMPTN ya tahun 2022 ini. Ingat sekali lagi bahwa masuk ke perguruan tinggi ada 3 jalur SNMPTN, SNMPTN, jalur mandiri. Jalur SNMPTN adalah hanya siswa tertentu yang bisa mengikuti, ya. Kemudian dia seleksinya melalui jalur rapot, sementara jalur SBMPTN adalah seleksi tertulis, di mana nanti siswa bisa daftar langsung. Ya, semua siswa kelas 12 yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi memiliki kesempatan yang sama, ya, memiliki peluang yang sama untuk diterima di perguruan tinggi negeri kalau SBMPTN. Kalau jalur mandiri tentunya adalah jalur yang dilakukan atau diselenggarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Biasanya setiap perguruan tinggi negeri itu memiliki jalur mandiri. Nah, itu saja mudah-mudahan ini bisa membantu bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mudah-mudahan semuanya dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.